Oke, kita mulai dengan kenapa sih sosial media? Semua orang sekarang beralih ke sosial media. Banyak anak-anak yang sekarang mungkin udah nggak nonton TV gitu ya. Em, Mainnya di sosial media, bahkan nonton TV itu justru semuanya berada di sosial media. Dan inilah kenapa sebenarnya pentingnya sosial media. Aku mau berangkat dari data dulu ya, karena nah ini pentingnya gitu ya. Anak sosmed tuh kelihatannya gampang ya, ngerjain gampang gitu. Apa sih, cuma bikin konten, terus bikin caption gitu ya, nyari visual yang bagus dan posting. Ternyata nggak sesimpel itu, karena sebelum itu terjadi, yang harus kita lakukan dulu adalah bagaimana penting baca data. Nah, ngomongin tentang bagaimana pentingnya membaca data, aku mau kasih tahu dulu data ini. Data yang sangat relevan, mendukung kenapa sosial media itu sangat penting. Oke. Yang pertama adalah kita berangkat dari total populasi orang di Indonesia. Ini populasi orang ya, yang belum terkoneksi ke internet. Jadi di Indonesia itu sekarang di Januari 2021, ini update-nya per Januari. Mungkin update lagi di Januari 2022 gitu ya. Tapi total populasi ini menggambarkan sebegitu besarnya populasi Indonesia gitu ya. 274 juta jiwa, sekarang 75 juta karena terus berkembang ya pandemi gitu. Terus nah dari 274,9 yang mungkin sekarang 275 juta ini, berapa yang terkonek mobil gitu ya. Artinya kita punya gadget, kita punya device. Ternyata yang terkoneksi oleh mobile itu 345,3 juta jiwa. Coba bayangin ya. Populasinya, realnya, orangnya, manusianya itu ada 274. Sedangkan yang terkoneksi 345. Logikanya berarti satu orang itu terkoneksi lebih dari satu. Ada yang satu gadget, lebih dari satu gadget. Nggak mungkin kan ya, ada yang punya handphone dua, atau mungkin ada yang punya satu handphone, satu iPad. iPad bisa dibilang sebagai connect, karena memang dibawa kemana-mana, terkoneksi dengan internet, pakai SIM, pakai WiFi gitu ya. Jadi make sense aja ketika datanya justru yang terkoneksi dengan mobile itu justru lebih tinggi dari jumlah asli orangnya. Kebayang gitu ya. Nah, dari yang terkoneksi dengan mobile tadi, yang main internet itu ada 202,6 juta. Hampir satu populasi Indonesia tuh, cuman kurang 72 juta doang. 72.000 gitu ya. Jadi 202 juta jiwa ini main internet nih, terkoneksi sama internet gitu ya, dimanapun dia berada. Nah, dari yang semuanya terkoneksi di internet, berapa banyak yang main sosial media? Yang main sosial media dan aktif itu 170 juta. Gila, gede banget ya. Jadi dari 22 yang masih internet, 170 jutanya itu pasti main sosial media. Jadi kebayang dari sini betapa pentingnya sosial media dan kenapa harus sosial media, karena datanya dijawab di sini gitu. Populasi Indonesia secara real gitu. Nah, kita breakdown lagi. Kayaknya kalau cuma aktif kita nggak bisa tahu spesifik kenapa dia aktif, ngapain aja dia di sosial media gitu ya. Ini data yang menunjukkan bahwa ngapain aja mereka di sosial media. Mereka spend time itu untuk ngapain gitu ya. Kita breakdown satu persatu. Yang pertama, time spent using the internet. Ini yang menggunakan internet gitu ya. Dalam satu hari mereka menggunakan 8 jam 52 menit. Artinya hampir 9 jam. Ini kayak orang kerja gitu ya. Kayak orang kerja itu 8-9 jam gitu ya. 10 jam dia terkoneksi sama internet. Kebayang gitu ya. Ini mungkin bukan cuma orang yang kerjanya di dunia internet doang, kayak misalnya aku gitu ya, karena berkaitan dengan digital marketing. Tapi rata-rata seperti ini, berarti hampir semua orang tuh terkoneksi ke internet hampir 9 jam setiap harinya. Bayang gitu ya. Nah, dalam 9 jam itu mereka ngapain aja? Mereka watching television, broadcast streaming hampir 3 jam, 2 jam 50 menit. Mereka main sosial media, itu 3 jam 14 menit. Mereka baca online news, itu 1 jam 38 menit. Masih banyak ya ternyata yang baca online news. Mereka dengerin Spotify, dengerin Joox, dengerin radio-radio streaming, itu 1,5 jam. Mereka dengerin radio gitu ya, itu 33 menit sendiri. Punya doang, radio streaming. Kalau yang tadi itu ada Joox, ada Spotify gitu ya, online music streaming, OTT. Kemudian ada mereka mendengarkan podcast, di spesifik podcast, kan podcast sekarang lagi gitu ya. Itu in average 44 menit mereka dengerin podcast. Mereka playing game, mobile, in average 1 jam 16 menit per harinya. Gitu ya. Jadi kebayang
Ini down yang mereka lakuin selama 8 jam 52 menit di digital atau di internet. Nah, kontennya yang mereka konsumsi itu apa? Rata-rata itu apa? Konsumsi konten mereka itu goes to paling besar itu di watch online video. Itu 98,5%. Nonton video pokoknya. Video ini bisa video YouTube, sekarang bisa jadi TikTok gitu ya, di semua platform. Terus dispesifikin lagi ada yang nonton vlog. Nonton vlognya aja itu 74,3%. Gede banget orang nonton vlog gitu ya. Dengerin musik streamingnya tadi gitu ya, bisa di OTT platform kayak Spotify, Joox gitu. Atau sekarang ada Noise gitu ya, yang lumayan besar. Itu ada 84%. Dari audionya gitu ya, Jak FM, Mustang, Prambors itu 52,1%. 58% dengerin podcast. Bayang, gede banget pasar podcast sekarang ya. Kebayang nih adalah online content activity yang mereka biasanya konsumsi. Nah, penting buat kita mengetahui ini karena kita nanti menjadi landasan. Oke, paling tinggi tetap spasi video ya. Ada konten static gitu ya. Semuanya multimedia. Kalau nggak video, audio gitu. Nah, ini menjadi landasan kita nih untuk ke depannya. Kira-kira konten seperti apa yang impactful gitu ya. Lagi yang menarik, tapi datanya ini dari 2020. Menyatakan bahwa 80% itu orang tertarik untuk ngeklik konten kalau kontennya itu video. Dan 84%-nya dari 80% gitu ya, 84%-nya itu apa? 84%-nya itu dia making purchase. Artinya tadi 80% nih gitu ya. Nah, dari 80% tadi, 84% itu pasti beli. Gitu. Dan menyatakan bahwa orang tuh memang lebih suka konten yang berbau video dibandingkan konten yang statik. 79% orang menyukai konten video dibanding konten statik. Gitu ya. Ya, that's why TikTok rising gitu ya. Sekarang more into video platform. Nah, ini juga menambah atau proven gitu ya. Proof bahwa video adalah salah satu format yang memang sekarang banyak digemari oleh audiens. Kenapa? Karena pasti paling tinggi ya. Video 54%, images 53%, text-based post. Based post itu berarti apa? Kayak Twitter gitu ya. Atau Facebook yang kita cuma teks doang, itu 30%. Stories, Instagram Stories, Twitter Stories, Facebook Stories, itu 26%. Video, itu juga masih lumayan oke. Jadi dari titik tertinggi sampai titik terendah itu masih dikuasai oleh video. Gitu ya, 54%. Ini format, nih bicara soal format gitu ya.